di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, tinggal seorang gadis bernama Amira. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya seorang penjahit yang sering begadang untuk menyelesaikan pesanan jahitan tetangga. Meski serba kekurangan, keluarga mereka hidup rukun dan saling menyayangi, namun, kehidupan Amira di sekolah tidak seindah kehidupan di rumah. Ia sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya karena penampilannya yang sederhana. Seragamnya kebesaran karena warisan dari kakaknya, sepatunya penuh tambalan, dan rambutnya hanya diikat seadanya karena tidak ada uang untuk membeli aksesoris seperti teman-temannya. "Hei, Amira, jangan duduk di dekat aku, nanti sepatumu yang bolong itu bikin aku malu," kata seorang teman sekelasnya diiringi tawa keras teman-teman lainnya. "Amira, seragammu beli di pasar loak, ya?" "Aduh, kasihan banget," sindir yang lain sambil menutup hidung pura-pura. Amira hanya bisa diam. Air matanya sering menggenang, tapi ia berusaha menahannya agar tidak menangis di depan mereka. Setiap kali pulang, ia melampiaskan kesedihannya di pelukan ibunya. "Bu, kenapa mereka selalu menghina aku? Apa karena aku miskin?" tanyanya dengan isak tangis. Ibunya mengelus rambut Amira dengan lembut. "Nak, biarkan mereka berkata apa. Hinaan itu tidak menentukan siapa kamu. Jadikan itu sebagai semangat untuk menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dari mereka." Kata-kata ibunya menjadi penguat hati Amira. Meskipun sulit, ia belajar untuk menahan rasa sakit dan terus berjuang. Setelah lulus SMA, Amira menyadari bahwa keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kuliahnya. Sementara teman-temannya pergi ke universitas, Amira memilih untuk membantu ibunya menjahit sambil mencari pekerjaan di kota. Akhirnya bekerja di sebuah toko kain kecil. Di sana, ia belajar banyak tentang jenis-jenis kain, pola jahitan, dan cara melayani pelanggan. Setiap malam, ia membantu ibunya menjahit pesanan. Mesin jahit tua yang sering macet menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Dengan uang hasil kerjanya, Amira perlahan-lahan membeli bahan kain untuk belajar membuat pakaian sendiri. Ia mulai menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga sekitar. Meski penghasilannya tidak seberapa, ia tetap menabung sedikit demi sedikit. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Amira akhirnya berhasil menyewa kios kecil di pinggir kota untuk membuka butik sederhana. Namun, perjuangannya baru dimulai awalnya. Amira sangat bersemangat dengan butiknya. Namun, realitas berbicara lain. Hari demi hari berlalu, dan hanya sedikit orang yang datang. Beberapa hanya melihat-lihat tanpa membeli. Amira mulai merasa putus asa. Tabungannya yang ia kumpulkan bertahun-tahun perlahan habis untuk membayar sewa dan bahan kain. "Bu, kenapa tidak ada yang membeli? Apa aku salah memilih jalan ini?" Amira curhat dengan wajah lesu. Ibunya menenangkannya. "Nak, setiap usaha butuh waktu untuk tumbuh. Jangan menyerah. Teruslah berusaha, dan coba cari cara lain untuk menarik perhatian orang." Amira memutuskan untuk mencoba hal baru. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan butiknya. Ia memotret setiap pakaian hasil desainnya dengan pencahayaan yang baik, lalu mengunggahnya ke platform online. Ia juga menawarkan diskon untuk pembelian pertama. Perlahan tapi pasti, pelanggan mulai berdatangan. Desain pakaian Amira yang sederhana namun elegan menarik perhatian banyak orang. Pelanggan mulai merekomendasikan butiknya kepada teman-teman mereka, dan bisnis Amira perlahan berkembang. Beberapa tahun kemudian, Amira berhasil membuka butik besar di pusat kota. Butiknya menjadi salah satu butik terbaik di daerah itu, terkenal dengan desainnya yang unik dan kualitasnya yang tinggi. Bahkan, ia mulai menerima pesanan dari luar kota dan luar negeri. Amira tidak melupakan masa lalunya. Ia membuka pelatihan menjahit gratis untuk perempuan kurang mampu, memberi mereka kesempatan untuk mengubah hidup seperti yang pernah ia lakukan. Kesuksesan Amira membawa berbagai pertemuan tak terduga dengan orang-orang dari masa lalunya. Suatu hari, dalam sebuah acara amal yang ia sponsori, Amira bertemu dengan sejumlah teman sekolahnya dulu yang sering menghina dan membulinya. Mereka tampak canggung ketika melihat Amira berdiri di podium, memperkenalkan dirinya sebagai pemilik butik terkenal dan donatur utama acara tersebut. "Amira? Itu benar dia?" bisik salah satu dari mereka. Aku nggak nyangka dia bisa sesukses ini," sahut yang lain dengan nada malu. Setelah acara selesai, salah satu dari mereka, yang dulu paling sering mengejek Amira, memberanikan diri untuk mendekatinya. "Amira, aku mau minta maaf. Aku sering menghina kamu dulu. Aku nggak tahu kamu punya kekuatan sebesar ini. Aku benar-benar menyesal." Amira tersenyum lembut.
Masa lalu adalah bagian dari perjalanan kita. Tanpa pengalaman itu, mungkin aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Yang lain pun ikut mendekat. Mereka meminta maaf satu persatu, mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Amira menerima mereka dengan hati yang besar. Kalian tidak perlu merasa bersalah terus-menerus. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Hinaan kalian dulu memang menyakitkan. Tapi itu juga menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa aku bisa. Semua orang terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Amira, yang dulu mereka hina habis-habisan, kini menjadi sosok yang sukses, rendah hati, dan penuh kebaikan. Kisah Amira menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa hinaan dan ejekan tidak menentukan masa depan seseorang. Dengan kerja keras, ketekunan, dan doa, Amira berhasil mengubah hidupnya. Kini, Amira hidup bahagia dan sukses. Ia menggunakan kesuksesannya untuk membantu orang lain, memberi mereka harapan bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa sulit awalnya, bisa mencapai impian mereka. Amira adalah bukti nyata bahwa bunga yang tumbuh di tengah badai bisa mekar dengan indah, selama ia tidak menyerah pada angin dan hujan yang mencoba meruntuhkannya. Dan bagi mereka yang pernah menghina Amira, pertemuan itu menjadi pelajaran hidup yang berharga. Tidak ada alasan untuk merendahkan seseorang hanya karena mereka sedang berjuang.